Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rayhan Fadil Ramadan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Fokus pada pembahasan berada pada perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, latar belakang penyusunannya, serta tujuan dari pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tersebut. Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi isu yang penting dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Bahwasanya lebih dari 1 abad Indonesia menggunakan kitab hukum pidana yang berasal dari kolonial Belanda. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hukum pidana yang berasal dari kolonial Belanda masih relevan untuk mengatur masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yang digunakan Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht milik Belanda. Kitab hukum ini disusun pada tahun 1881 dan mulai diberlakukan di wilayah Hindia Belanda pada tahun 1918. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 45, KUHP tersebut tidak langsung diganti. Pemerintah tetap menggunakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Keputusan ini dapat dipahami karena pada masa awal kemerdekaan belum memiliki sistem hukum pidana nasional yang lengkap. Untuk menjaga kepastian hukum serta stabilitas sistem peradilan, KUHP yang sudah ada tetap dipertahankan. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, KUHP lama lahir dari konteks masyarakat Eropa pada abad ke-19. Sistem tersebut disusun berdasarkan kebutuhan sosial dan politik masyarakat Belanda pada saat itu. Ketika aturan tersebut diterapkan di Indonesia, setelah kemerdekaan, sebagian norma di dalamnya tidak sepenuhnya mencerminkan nilai sosial masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat pada masa kolonial. Karena itu, seiring perkembangan masyarakat, muncul kebutuhan untuk membentuk hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek asal hukum. KUHP lama merupakan produk hukum kolonial Belanda. Sementara itu, KUHP yang baru merupakan produk hukum nasional Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menunjukkan adanya upaya negara untuk membangun sistem hukum pidana yang benar berasal dari hukum nasional. Perbedaan berikutnya atau yang kedua terlihat dari paradigma hukum. KUHP lama lebih menekankan pendekatan penghukuman terhadap pelaku tindakan pidana. Sistem pemidanaan berorientasi pada pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran hukum. Di KUHP baru mencoba untuk pengembangan pendekatan yang lebih seimbang. Hukum pidana tidak hanya menekankan pada penghukuman tetapi juga mempertimbangkan keadilan serta kepentingan di masyarakat. Nah, seiring perkembangan masyarakat, KUHP lama mulai menunjukkan berbagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan utama adalah ketidakmampuannya untuk mengatur berbagai bentuk kejahatan modern secara memadai. Hal ini dapat dipahami karena KUHP lama disusun pada abad ke-19 ketika banyak fenomena sosial yang ada sekarang belum dikenal. Perkembangan teknologi juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru. Contohnya adalah penipuan digital, pencurian data pribadi, serta berbagai tindak pidana yang dilakukan melalui internet. Ketika KUHP lama disusun, bentuk kejahatan seperti itu belum dikenal. Akibatnya,
pengaturan hukumnya menjadi terbatas. Contoh lain yang dapat dilihat pada kasus pencemaran lingkungan yang disusun oleh perusahaan industri. Dalam beberapa kasus pencemaran sungai akibat limbah industri, masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar karena kualitas lingkungan hidup menurun. Kejahatan semacam ini sering melibatkan korporasi sebagai pelaku. Nah, KUHP lama belum mengatur secara sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Akibatnya dalam praktik penegakan hukum sering muncul kesulitan ketika harus menentukan tanggung jawab pidana terhadap perusahaan sebagai pelaku tindak pidana. Nah, melihat berbagai keterbatasan tersebut, maka pembaruan KUHP menjadi kebutuhan hukum nasional. Pembaruan ini bertujuan menggantikan hukum pidana kolonial dengan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia. Selain itu, pembaruan KUHP juga bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan sosial dan juga teknologi. Nah, KUHP baru ini memiliki beberapa tujuan. Sekurang-kurangnya ada 3. Tujuan pertama adalah menciptakan kepastian hukum melalui pengaturan hukum pidana yang lebih sistematis dan lebih jelas. Tujuan kedua adalah mewujudkan keadilan dalam sistem hukum pidana. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap korban serta kepentingan masyarakat. Dan tujuan yang ketiga adalah menyesuaikan hukuman pidana dengan perkembangan masyarakat. Jika dilihat dari sistematiknya, KUHP lama dibagi menjadi 3 bagian utama. Buku yang pertama berisi ketentuan umum hukum pidana. Buku yang kedua berisi berbagai jenis kejahatan, dan buku yang ketiga berisi pelanggaran dengan tingkat keseriusan yang lebih rendah. KUHP baru pada dasarnya tetap mempertahankan struktur tersebut dengan pembagian 3 buku utama. Namun, pengaturannya dibuat lebih lengkap dan lebih sistematis agar sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern. Nah, salah satu perubahan terpenting dalam KUHP baru dapat dilihat dalam sistematis pemidanaan. KUHP baru memperkenalkan bentuk pidana yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama. Contohnya adalah pidana kerja sosial serta pidana pengawasan. Pidana kerja sosial memungkinkan pelaku menjalani hukuman dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan. Hukum pidana juga berupaya untuk memperbaiki perilaku serta memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia. Jika KUHP lama lebih menekankan pada penghukuman semata, di KUHP baru mencoba menyeimbangkan antara penghukuman, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan korban dan masyarakat. Nah, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa KUHP lama memiliki peran penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Namun, karena berasal dari sistem hukum kolonial, sebagian konsep di dalamnya tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia modern. KUHP baru hadir sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional agar lebih relevan dengan nilai sosial masyarakat serta perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya KUHP baru, diharapkan sistem pidana Indonesia dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik serta mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.